Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, Kubu Miracle? Semoga kita semua selalu disehatkan dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Juga diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan 5 kejadian aneh dan misterius yang terjadi pada manusia. Setelah intro berikut ini. Yang kelima, ada déjà vu. Déjà vu adalah perasaan misterius di mana waktu tampaknya berjalan dengan gerak lambat, atau dengan kata lain, kamu berada dalam situasi atau lingkungan yang sama sekali baru, tetapi rasanya pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Namun kamu tidak bisa sama sekali untuk menjelaskannya. Intinya, déjà vu adalah perasaan atau sesuatu yang pernah kita alami. Secara harfiah, pernah dilihat adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami sudah pernah dialami di masa lalu. Bahkan, menurut Syekh Hisham Kabani, seorang sufi Islam, déjà vu terjadi karena jasad fisik kita mempunyai hubungan yang sangat erat dengan spiritual yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan, Syekh Muhammad Al-Ghazali melalui kitabnya Jadid Hayatak, Perbaharuilah Hidupmu, menyatakan bahwa tidak ada hal yang baru dalam hidup ini. Artinya, déjà vu yang terjadi kepada kita adalah déjà vu yang nyata dan bukan ilusi semata. Jika dikaji tentang peradaban manusia, semua yang terjadi sebenarnya memang sesuatu yang berulang-ulang. Contohnya, perdamaian, peperangan, keadilan, kezaliman, semua yang terjadi kepada kita memang sebuah siklus, namun berbeda pelaku. Kita belum pernah mengalami hal tersebut, tetapi otak dan pikiran kita merasa kita sudah pernah melakukan atau mengalami hal tersebut. Itulah yang disebut déjà vu. Dan itulah contoh kejadian aneh yang ada di dalam otak manusia. Yang keempat, ada ketindihan. Fenomena ketindihan saat tidur kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ada yang merasa tidak bisa bergerak saat terbangun, hingga halusinasi melihat hal-hal mistis. Orang yang ketindihan merasa melihat makhluk-makhluk lain atau orang asing di sekitar. Penjelasan medis ketindihan saat tidur adalah terjadinya sleep paralysis. Ketindihan atau sleep paralysis ini adalah periode saat seseorang berada di antara fase tidur atau terjaga dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Ketika seseorang dalam fase tidur REM, rapid eye movement, otak akan mengirim sinyal GABA dan glycine untuk membuat otot tidak bergerak selama bermimpi. Hal ini penting agar seseorang tidak bergerak atau melukai diri sendiri ketika bermimpi. Ketika siklus REM selesai dan seseorang terbangun, tubuh masih dalam kondisi setengah tidur. Itulah mengapa saat ketindihan, seseorang merasa sulit bernapas, tubuh kaku, hingga tak bisa berbicara. Jadi, tubuh mengira kita masih tidur, padahal kita sudah bangun. Tubuh berpikir kita akan bermimpi, padahal yang kita lihat adalah dunia yang sebenarnya. Makanya, sewaktu ketindihan, kita suka melihat sosok aneh yang sebetulnya adalah halusinasi dari mimpi kita sendiri. Sleep paralysis macam ini disebut dengan hypnopompic sleep paralysis. Jadi, itulah pengertian ilmiah tentang ketindihan. Namun, bila dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat atau mitos yang beredar tentang ketindihan, itu sering dikaitkan dengan ketempelan makhluk halus atau hal-hal gaib yang lainnya. Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan kejadian rep-repan, dan itu yang menyebabkan sesak napas dan susah berbicara. Itulah yang ditakutkan saat terjadinya ketindihan. Yang ketiga, ada astral projection. Astral projection adalah kejadian di mana kita melihat jasad kita sendiri ketika kita sedang tidur atau ketika kita sedang dalam mimpi. Cukup sulit untuk menjelaskan mengapa astral projection bisa terjadi, sebab sampai saat ini belum banyak studi yang mengulik kejadian ini.
Namun para ahli medis menyatakan bahwa hal ini bisa saja disebabkan oleh adanya gangguan komunikasi di otak. Otak adalah pengatur segala kegiatan yang dilakukan tubuh, termasuk ketika seseorang bermimpi atau berhalusinasi. Proyeksi astral dianggap salah satu bentuk halusinasi yang dibuat oleh otak ketika mengalami keadaan tertentu, misalnya kelelahan. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 pun menyebutkan hal yang tak berbeda jauh. Menurut Pariset, proyeksi astral disebabkan karena adanya gangguan komunikasi yang terjadi di otak. Jadi, di dalam otak Anda terdapat sebuah bagian yang disebut dengan temporopharyngeal junction, yaitu area di mana bagian temporal dan pharyngeal otak menyatu. Bagian tersebut berfungsi untuk menghubungkan informasi sensorik yang diterima tubuh dari luar dengan kumpulan emosi serta ingatan yang sudah dimiliki otak. Pada orang yang rohnya keluar dari tubuh, bagian temporopharyngeal junction yang mereka miliki tidak bekerja dengan baik, sehingga membuat informasi yang diproses oleh otak tidaklah sempurna. Misalnya saja ketika mereka menganggap mimpi yang mereka lihat seperti nyata. Dengan kata lain, astral projection adalah kita bisa melihat tubuh kita sendiri atau jasad kita sendiri dalam keadaan tidur atau posisi yang sama sebelum kita tidur. Tapi bedanya, kita hanyalah menjadi arwah yang melihat jasad kita sendiri. Itulah yang disebut astral projection. Yang kedua, ada SHC. Spontaneous Human Combustion, disingkat SHC, merupakan peristiwa terbakarnya tubuh manusia secara spontan yang dihasilkan dari energi dalam diri manusia tersebut. Dalam hal ini, manusia yang mengalami SHC dapat berakibat fatal dan membahayakan nyawa manusia tersebut. Dalam beberapa kasus, misteri SHC ini terjadi begitu cepat, hingga dalam beberapa kejadian tidak ada saksi yang menyaksikan proses dari SHC ini. Dalam 3 abad terakhir ini, ditemukan sekitar 200 kasus SHC. Namun, pada banyak kasus tidak ditemukan adanya penyelidikan yang memadai dan biasanya hanya berdasarkan cerita burung dan pernyataan lisan saja. Tetapi, semua kasus yang terjadi memiliki kesamaan. Misalnya, korban adalah pecandu alkohol kronis. Mereka biasanya seorang wanita tua, tubuh tidak terbakar secara spontan, namun beberapa zat yang menyala telah bersentuhan dengannya. Tangan dan kaki biasanya lepas. Api menyebabkan kerusakan yang sangat sedikit pada benda-benda yang mudah terbakar yang kontak dengan tubuh. Pembakaran meninggalkan sisa abu berminyak dan berbau busuk. Misalnya di Irlandia, seseorang berusia 76 tahun ditemukan tewas di rumahnya pada Desember 2010. Petugas pemeriksa mayat tersebut menyimpulkan bahwa kematian adalah kasus spontaneous human combustion atau pembakaran manusia secara spontan, yakni manusia yang terbakar tanpa sebab yang jelas. Apakah tubuh manusia benar-benar bisa terbakar begitu saja tanpa adanya sumber api eksternal? The Unplanet Files dari sekian channel menyiarkan penjelasan mengenai fenomena tersebut. Lebih dari 200 kasus pembakaran tubuh manusia secara spontan telah dilaporkan di seluruh dunia. Sebagian besar melibatkan korban yang terbakar hampir seluruh tubuhnya, sementara kondisi di sekitarnya tetap utuh. Pada tahun 1986, seorang pemadam kebakaran yang telah pensiun, pria berusia 58 tahun, George Mott, ditemukan terbakar di apartemennya di luar Crown Point, New York. Pada saat itu, tubuh yang tersisa hanyalah kaki, tengkorak, dan potongan tulang rusuknya yang telah menyusut. Agar sesuatu bisa terbakar, diperlukan 3 hal, yakni panas yang tinggi, sumber bahan bakar, dan zat pengoksidasi, yang umumnya merupakan oksigen di udara. Tubuh manusia sebagian besar tersusun dari air, sehingga sangat sulit untuk terbakar. Beberapa mengatakan bahwa lemak dalam tubuh manusia dapat bertindak sebagai sumber bahan bakar, dan rambut korban atau pakaian mungkin berperan seperti sumbu lilin. Saat lemak meleleh, tubuh akan terbakar dari dalam keluar, tanpa membakar lingkungan di sekitarnya. Teori populer lainnya menunjukkan bahwa metana yang dihasilkan oleh usus dapat picu api. Namun, terlepas dari pembenaran ilmiah ini, beberapa orang berpendapat bahwa kasus pembakaran manusia tidak memiliki penjelasan yang rasional.
Dari mana sebenarnya sumber api yang penuh teka-teki tersebut hingga bisa menyebabkan manusia terbakar dengan sendirinya? Itulah penjelasan dari SHC atau fenomena manusia yang terbakar dengan sendirinya. Dan di posisi yang pertama ada mati suri. Mati suri merupakan sebuah fenomena ketika seseorang kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dunia. Dalam rentang waktu tertentu, kejadian mati suri sering dikaitkan dengan pengalaman spiritual yang unik dan berbeda-beda pada tiap orang yang mengalaminya. Berikut adalah kejadian dari kesaksian orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Gambaran siksa kubur. Banyak orang yang percaya bahwa siksa kubur itu memang benar-benar nyata. Seorang wanita mengaku pernah merasakan hal tersebut ketika dirinya mengalami mati suri. Ia merasa bahwa tubuhnya ditarik oleh malaikat dan melihat banyak orang yang berada di sekelilingnya tengah disiksa menggunakan besi. Usai melihat banyak kejadian penyiksaan, ia pun dibawa menuju sebuah lorong yang sangat bercahaya. Tak lama dari itu, ia pun akhirnya tersadar kembali setelah 2 jam mengalami mati suri. Selain siksa kubur, ada pula yang mengalami hal misalnya lari dari siksaan, melihat surga dan neraka, diselamatkan kembali oleh sang ibu, dan merasakan sakaratul maut. Itulah kesaksian dari orang-orang yang telah mengalami mati suri. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang pasti bagaimana seseorang bisa mengalami mati suri. Biasanya seseorang yang sudah mengalami mati suri selalu memperbaiki hidupnya karena mereka sudah melihat kejadian apa yang akan terjadi setelah kematian. Tapi tak semua orang bisa mengalami kejadian tersebut, dan ini masih menjadi misteri. Kenapa ada fenomena mati suri? Oke teman-teman, itulah beberapa kejadian aneh dan misterius yang terjadi pada manusia. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bagi teman-teman yang pernah mengalami atau punya cerita serupa di antara kejadian tersebut, jangan sungkan untuk berikan komentar ya di bawah. Kita berbagi cerita, kita sharing, kita sama-sama mengungkap semuanya. Selepas percaya atau tidak percaya, semua kejadian tersebut kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Tetap stay tune di channel Miracle Jang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.